sehat, kemudian ramah anak, sahabat madrasah, berwawasan lingkungan, dan bersih dari narkoba. Ini adalah kegiatan salah satunya pada pagi ataupun siang hari ini. Kemudian ada lagi, baru kemarin ketika ada seminar di PGRI, beliau juga minta agar cabang khusus PGRI Kementerian Agama segera dibentuk, dan hari ini nanti akan dibacakan oleh beliau pengurus yang sudah disusun ya, untuk cabang khusus Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Apa yang melatar belakangi untuk Serasa Wali Bersinar bahwa madrasah kita itu belum sepenuhnya ya, punya gaya hidup yang bersih dan sehat. Kemudian juga timbulnya kenakalan remaja yang banyak membuat masalah, khususnya dalam penanganan oleh Polres Banyumas. Kemudian juga belum sepenuhnya madrasah peduli lingkungan, artinya belum semuanya madrasah menjadi madrasah adiliyata. Target kita nanti semua madrasah akan menjadi madrasah adiliyata. Dan peredaran narkoba yang begitu bebas, sehingga kita harus melindungi anak-anak kita, siswa-siswi kita agar terhindar, sehingga itulah yang menjadi latar belakang dari kegiatan atau program pada hari ini yang akan di-launching oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Tentunya tujuan program Madrasah Serasa Wali Bersinar ini untuk mencegah kenakalan remaja dan kekerasan atau bullying pada anak sekolah, serta mendorong peserta didik di MI, MTS, dan MA di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas untuk berprestasi dengan menciptakan suasana madrasah yang sehat, ramah anak, penuh dengan persahabatan yang baik tentunya, berwawasan lingkungan, dan bersih dari narkoba. Kemudian sasarannya adalah program Serasa Wali Bersinar adalah semua MI, MTS, MA di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas yang pada tahun pelajaran 2023-2024 ini berjumlah untuk MI 190, untuk MTS 62, dan MA 29. Kita melihat bahwa kondisi sekarang yang belum sesuai dengan harapan kita. Satu sisi kenakalan remaja di Banyumas selama tahun 2023 ini ada peningkatan dan melibatkan pelajar. Di antaranya tanggal 14 Juli 2003 terjadi duel maut yang menewaskan satu pelajar. Duel tersebut diduga dipicu saling tantang ya, di media sosial. Kemudian ada lagi tanggal 12 Agustus 2023 dini hari ya, Polresta Banyumas berhasil mengamankan dua remaja yang hendak tawuran di komplek Pasar Manis Purwokerto. Peredaran narkoba di Banyumas juga sangat membahayakan. Para pengedar menyasar para pelajar karena kondisi pelajar yang mudah diiming-imingi dan mau mencoba obat-obat berbahaya yang murah dan mudah didapat. Ini menjadi faktor penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Kemudian juga Polresta Banyumas mencatat dari Januari hingga September 2023 terjadi 20 kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak, 9 kasus narkoba melibatkan anak, serta 7 kasus geng motor. Rentetan kasus tersebut cukup meresahkan karena anak-anak seharusnya bisa menjadi generasi penerus, tetapi justru terlibat tindakan kejahatan. Munculnya fenomena kenakalan remaja dan kekerasan pada anak sekolah tersebut membuat prihatin, dan kita menjadi penuh perhatian
perhatian untuk menyelamatkan pelajar sebagai generasi penerus bangsa agar tidak terlibat pada tindak kejahatan dan terus melakukan hal-hal yang baik untuk masa depannya. Paling tidak ada 3 faktor yang menyebabkan permasalahan ini. Pertama, faktor internal, yaitu adanya krisis identitas dan kontrol diri yang lemah. Remaja kerap mengalami krisis identitas dikarenakan usia remaja adalah transisi menuju kedewasaan. Pada masa transisi ini begitu banyak yang terjadi, mulai dari perubahan bentuk fisik, hormon, kemudian menyukai lawan jenis, penerimaan teman sebaya dan sebagainya. Kemudian faktor eksternal seperti disfungsi keluarga serta pengaruh komunitas atau lingkungan yang kurang baik. Masa remaja ditandai dengan perkembangan neurologis, kognitif, dan sosiopsikologis, yang tentunya perkembangan ini kerap membuat remaja cenderung beraktivitas sendiri tanpa melibatkan orang tua. Nah, akibatnya ketika keterikatan dengan orang tua menghilang, orang tua kehilangan kontrol dengan anak, sehingga tidak tahu apa saja yang dilakukan oleh anak-anak atau remaja kita. Kemudian kondisi yang diharapkan, program madrasah Serasa Wali Bersinar diharapkan mampu mencegah siswa madrasah untuk tidak terlibat dalam kenakalan remaja seperti tawuran, geng motor, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba, tentunya dengan gaya hidup dan pemikiran yang sehat. Kebaruan yang kita harapkan, program Serasa Wali Bersinar ini memodifikasi, menggabungkan dari beberapa program pemerintah seperti madrasah atau sekolah sehat, madrasah atau sekolah ramah anak, madrasah adiwiyata, dan madrasah bersih dari narkoba. Namun demikian, pencetusan nama program madrasah Serasa Wali Bersinar adalah yang tadi sudah kami sebutkan, yang pertama kali di Indonesia. Dengan menggabungkan beberapa program ini, maka akan menjadi satu kesatuan program yang tidak terpisahkan, karena memang program tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya. Nah, ini melibatkan sebagaimana tadi yang sudah saya sebutkan, banyak narasumber kita yang nanti akan memberikan pencerahan kepada kita. Launching kali ini nanti juga akan ditandai dengan pemberian penghargaan kepada anak-anak yang membuat atau anak-anak kreatif, anak-anak berprestasi di lingkungan madrasah di Kabupaten Banyumas. Kemudian sumber pendanaan dari DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas pada seksi pendidikan madrasah, dana bantuan operasional sekolah atau BOS pada madrasah, dan sumbangan atau bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Bagaimana nanti untuk program ini? Tentunya banyak strategi, mulai dari deklarasi, penandatanganan MOU, sosialisasi program, pembentukan tim pembina tingkat kabupaten dan tim kerja tingkat madrasah, penyuluhan program kerja, pelaksanaan program kerja, monitoring dan evaluasi, penilaian dan penganugerahan predikat madrasah Serasa Wali Bersinar. Hasil yang diinginkan tentunya satu, meningkatnya budaya perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan madrasah, meningkatnya budaya belajar di lingkungan madrasah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan, meningkatnya kehidupan moderasi beragama, yang nanti sebagai narasumber ini salah satunya adalah pengurus FKUB, yaitu Dr. M. Wahyu Fauzi Aziz, yang disertasinya juga mengangkat tentang moderasi beragama. Kemudian juga meningkatnya budaya kepedulian terhadap lingkungan di madrasah. 5, meningkatnya budaya perilaku hidup bersih dari narkoba di lingkungan madrasah. Tentunya mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan, karena akan dibuat program dan rencana yang teratur dan terstruktur. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan untuk melaksanakan satu program yang diinisiasi oleh
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Mudah-mudahan sehat semuanya dan juga bisa melaksanakan dan membuat madrasah ini semakin maju dan tentunya semakin mandiri dan berprestasi. Makaten nyuwun pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.